Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, teman-teman, dan proses pendaftarannya lancar. Oke, kali ini saya ingin membagikan tips dan sekaligus menginformasikan 5 penyebab gagal seleksi administrasi ya, teman-teman. Jadi, pada saat tes seleksi administrasi ini merupakan salah satu tes juga ya, seleksi administrasi itu ternyata sampai tanggal 7 kemarin diinformasikan oleh salah satu petugas BKN menyatakan bahwa banyak peserta yang sudah dipastikan gagal seleksi administrasi karena hal-hal kecil. Jadi sebaiknya teman-teman memperhatikan video ini dan pastikan teman-teman tidak melakukan hal yang sama supaya teman-teman bisa lolos seleksi administrasi. Oke, baik teman-teman, sebelum lanjut bantu subscribe channel ini karena dengan subscribe channel ini teman-teman akan mendapatkan berbagai informasi tentang CPNS, baik itu terkait soal-soal yang akan kita bahas setelah selesai seleksi administrasi ini, dan juga baik itu soal seleksi SKD, SKB maupun saat pemberkasan nanti kita akan bantu kasih tips dan triknya supaya lancar proses pendaftarannya, lancar proses menjadi CASN-nya. Nah, ini karena berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah saya lakukan di tahun lalu dan alhamdulillah semuanya lancar. Oke, baik teman-teman. Di sini penyebab gagal seleksi administrasi yang pertama itu melamar formasi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Oke, teman-teman, setiap formasi dalam pendaftaran CPNS dan P3K 2021 selalu menyebutkan syarat latar belakang pendidikan. Jadi, pastikan Anda melamar formasi CPNS dan P3K 2021 sesuai dengan pendidikan Anda agar tidak gagal dalam seleksi administrasi. Meskipun latar belakang pendidikan Anda masih dalam satu rumpun yang sama, namun biasanya formasi pendaftaran CPNS dan P3K 2021 mencantumkan lebih spesifik jurusan yang dibutuhkan. Oke, teman-teman, jadi teman-teman bisa melihat terlebih dahulu. Contoh ini ya, teman-teman, ini dari Kementerian Perindustrian. Di sini contohnya formasinya untuk ahli pratama asesor manajemen mutu industri itu cuma membutuhkan S1 teknologi pangan atau D4 teknologi pangan. Misalnya teman-teman adalah S1 teknik kimia, tetapi pada saat mendaftar ngotot untuk memilih ahli pratama asesor manajemen mutu industri. Itu sudah dipastikan tidak bisa ya, pasti gagal. Jadi hati-hati, ada baiknya teman-teman melihat dulu formasi yang dibutuhkan di salah satu instansi atau instansi tujuan teman-teman, setelah itu memilih sesuai dengan latar belakang pendidikan teman-teman. Oke, tipsnya itu baca kebutuhan formasi terlebih dahulu, instansi apa atau kabupaten mana atau provinsi mana teman-teman mau daftar. Setelah itu hati-hati dan teliti saat memilih formasi sesuai dengan jurusan teman-teman. Tapi kalau di pendaftaran kali ini sih sebenarnya kalau sudah memilih kalau sudah mengisi tingkat pendidikan dan jurusan itu sudah langsung tersedia menu kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan kita lamar. Seperti itu. Oke, itu yang pertama yang menyebabkan biasanya gagal seleksi administrasi. Terus yang kedua yang biasa menyebabkan gagal seleksi administrasi yaitu unggahan hasil scan dokumen tidak terbaca atau blur. Ya, ini sering sekali terjadi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman pastikan semua dokumen yang di-upload bisa terbaca dengan jelas dan tidak blur.
Oke, karena apabila dokumen pendaftaran yang diupload tidak bisa terbaca dengan jelas atau blur, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan seleksi administrasi dalam pendaftaran CPNS dan P3K 2021. Nah, ini contoh yang tidak bisa terbaca ya, blur, baik nama, terus tanggal lahir, keterangan-keterangan itu semua tidak bisa terbaca. Ini kalau teman-teman unggah seperti ini otomatis pasti akan digugurkan karena tidak jelas. Oke, ini ada contohnya yang lumayan jelas terbaca. Jadi yang paling penting itu ya teman-teman, pertama nama universitas ijazah teman-teman itu terbaca dengan jelas. Nama teman-teman terbaca dengan jelas, nomor ijazahnya juga terbaca dengan jelas. Ya, keterangan-keterangan dan tanda tangan nama direktur dan pejabat universitas terbaca dengan jelas. Jadi itu ya, teman-teman, pastikan unggahan tidak blur. Nah, tipsnya gunakan mesin scan atau alat scan, hindari menggunakan HP. Ya, teman-teman, sekali lagi hindari menggunakan HP, sebaiknya teman-teman menggunakan alat scan yang baik itu berupa printer atau memang alat scan khusus. Seperti itu biar hasilnya lebih maksimal. Karena tentunya teman-teman tidak mau gagal hanya karena persoalan remeh-temeh seperti ini. Yang kedua, setelah teman-teman unggah, pastikan teman-teman melihat kembali dan membaca. Kalau teman-teman mampu membacanya secara detail, baik itu nama, tanggal lahir, nomor ijazah, dan nama pejabat di ijazah itu tentu sudah tidak blur. Jadi pastikan kembali setelah diunggah. Oke, teman-teman. Terus selanjutnya yang ketiga itu salah upload berkas pendukung, ya. Ini juga biasa terjadi, tetapi selama Anda belum mensubmit, selama belum menyelesaikan seluruh proses itu masih bisa diunggah ulang. Makanya penting untuk diperhatikan. Nah, di sini ada kolom unggah dan ada tab lihat. Jadi pastikan lagi teman-teman, ketika teman-teman sudah mengunggah ijazah, klik terlebih dahulu lihat, jangan sampai ternyata file yang teman-teman unggah itu ternyata KK, kartu keluarga, padahal yang diminta adalah ijazah. Jadi teman-teman lihat ulang berulang kali. Pendaftaran masih sampai tanggal 21, jangan terburu-buru. Perhatikan, pastikan sesuai dengan yang diminta, sesuai dengan kolom. Contoh, sertifikat pendidik profesi guru. Setelah diunggah, lihat. Surat keterangan akreditasi setelah diunggah, lihat. Ijazah setelah diunggah, dilihat. Kalau memang semua sudah diperhatikan secara detail, itu boleh teman-teman submit atau selesaikan proses pendaftaran. Oke, teman-teman, jangan sampai salah. Oke, jangan sampai hal-hal seperti ini membuat teman-teman gagal dalam seleksi administrasi. Padahal teman-teman sudah belajar banyak, tapi gagal mengikuti tes karena gagal di seleksi administrasi. Sungguh sangat disayangkan. Oke, ini tipsnya yaitu lihat kembali berkas setelah diunggah ya teman-teman. Jangan terburu-buru. Oke, selanjutnya yang keempat, yang sering membuat teman-teman gagal adalah salah mengisi data. Ya, teman-teman, salah mengisi data. Nah, ini ada contoh yang salah mengisi nama ya. Ini di sini Muhammad Suhada, di sini Muhammad Suhada. Jadi ini adalah contoh pendaftaran di tahun 2018 ya. Saya dapat dari internet. Jadi jangan sampai salah. Yang pertama, jangan sampai salah nama. Yang kedua, jangan sampai salah nick. Yang ketiga, jangan sampai salah tanggal lahir. Jangan sampai salah tempat tanggal lahir. Jangan sampai salah ketik ya. Oke, karena kalau hal ini terjadi dan teman-teman sudah selesai mengunggah,
dan selesai mensubmit, maka dipastikan teman-teman gagal untuk mengikuti tes selanjutnya. Padahal bisa jadi teman-teman sudah belajar soal-soal tetapi tidak bisa mengikuti tes hanya karena persoalan salah ketik ya. Jadi pastikan nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, nik itu sudah benar dan sudah diteliti dengan baik, ketikannya jangan sampai ada yang salah. Sebenarnya di tahun 2018 itu ada instansi yang tidak terlalu kaku. Jadi ada yang memperbolehkan nanti dirubah pada saat pemberkasan. Tetapi ada juga instansi yang tidak mentolerir adanya kesalahan-kesalahan kecil seperti ini. Jadi sebaiknya teman-teman memperhatikan dengan detail, memperhatikan dengan teliti ya. Tidak usah terburu-buru dalam mengisi data. Pastikan semua yang diketik itu nama, tanggal lahir itu sudah benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang kelima itu salah satu penyebabnya adalah salah mengunggah pas foto. Oke teman-teman, ini ada contoh yang sudah diumumkan oleh Twitter ASN Kini Beda. Pengalaman peserta SKD Dikdin 2021, ini baru-baru ini ya, yang unggah dokumennya tidak terbaca pada face recognize. Ini bisa jadi pelajaran buat Sobat BKM, mumpung pendaftaran seleksi CPNS P3K guru belum dibuka. Ini diunggah ketika CPNS dan P3K belum dibuka. Jadi dia mengunggah foto seluruh badan, padahal yang diminta itu adalah seperti ini. Jadi teman-teman baca dan ikuti ketentuan terkait pas foto, yaitu latar belakang warna merah dan menggunakan kemeja. Tidak usah diambil full badan seperti ini ya teman-teman, dan ini dinyatakan gugur seleksi administrasi. Oke teman-teman, pastikan semua teman-teman membaca dengan benar, mengikuti ketentuan-ketentuan dengan benar. Insya Allah teman-teman bisa lulus seleksi administrasi dan melangkah ke seleksi kemampuan dasar atau SKD. Semoga teman-teman bisa lulus administrasi dan lulus CPNS ataupun P3K. Semoga ini membantu, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terkait CASN. Dan informasi soal-soal beserta pembahasannya akan kita bahas setelah proses pendaftaran ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena subscribe-nya gratis dan bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.